Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elda Farida, saya dari ruang TMM 2. Saya adalah mahasiswi semester 3 di IAIN Padang Sidimpuan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya dari salah satu mata kuliah saya. Oke, di sini saya sudah memilih salah satu materi yang akan saya coba bahas dalam video ini. Oke, materi yang saya pilih itu adalah tentang materi fungsi turun dan fungsi naik. Nah, di mana fungsi naik dan fungsi turun ini adalah bagian dari materi turunan. Nah, saya akan membahasnya melalui sebuah contoh soal. Oke, langsung saja kita bisa lihat soalnya di sini. Oke, kita lihat contoh soalnya. Di sini adalah tentukan fungsi naik dan fungsi turun dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 7. Nah, di situ kan yang ditanya itu adalah fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, untuk menentukan itu terlebih dahulu kita harus tahu di mana kalau untuk fungsi naik dan fungsi turun itu memiliki syarat atau ketentuannya masing-masing. Oke, di mana untuk syarat naik fungsi naik itu adalah turunan pertama dari fx atau f aksen x-nya itu harus lebih dari 0. Oke, sedangkan untuk fungsi turunnya itu ketentuan dari syaratnya itu adalah turunan pertama fx dari fx atau f aksen x-nya itu harus kurang dari 0. Nah, di sini kan kita udah tahu syarat dan ketentuan dari fungsi naik dan fungsi turunnya. Otomatis terlebih dahulu kita harus mencari turunan dari si fx tersebut. Oke, langsung saja. Turunan dari fx itu adalah f aksen x sama dengan turunan dari x pangkat 3 itu sama dengan 3x kuadrat, dan turunan dari 3x kuadrat itu adalah 6x, dan turunan dari min 9x itu adalah min 9, dan turunan dari min 7 itu adalah 0, dan 0 itu boleh kita tidak tuliskan. Jadi turunannya di sini adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9. Oke, selanjutnya karena kita udah tahu turunannya, langsung saja kita cari satu-satu dulu. Yang pertama adalah untuk fungsi naiknya. Oke, tadi kan kita sudah mengetahui syarat untuk fungsi naiknya, yaitu f aksen x-nya itu harus lebih dari 0. Langsung saja kita masukkan turunannya itu tadi, 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9 lebih besar dari 0. Oke, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Nah, 3x jadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan lebih besar dari 0. Nah, untuk mempermudah dalam pemfaktoran kita bisa ubah tandanya. Jadi kita ubah x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, kita udah dapat faktornya itu. Faktornya itu x tambah 3 dan lalu kita tentukan x-nya. X tambah 3 sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan min 3. Tukar posisi. Nah, lalu x dikurang 1 sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 1. Oke, karena tadi berbentuk pertidaksamaan, maka ada istilah uji tanda. Oke, kita coba uji tanda seperti yang ada pada slide ini. Oke, posisi 0 itu berada di antara min 3 dan 1. Nah, untuk menentukan 0 ini negatif atau positif, itu kita bisa substitusikan ke persamaan yang di atasnya. Jadi 0 pangkat 2 0 ditambah 2 kali 0 0 min 3, jadi jawabannya min 3, jadi negatif. Nah, jadi tanda di angka 0 ini adalah negatif.
Jadi tanda selanjutnya itu kita selang-seling saja ya. Jadi di samping di angka min 3 ini negatif dan di satunya positif dan di satunya juga positif, selang-seling. Oke, karena tadi di atas tandanya itu lebih besar, maka tanda yang diarsir itu adalah tanda yang positif. Nah, kita perhatikan min 3 ini kan arahnya itu ke kiri, makanya semakin kecil. Jadi X itu kurang dari min 3. Karena pada uji tanda ini min 3 dan satunya itu terpisah, maka kita buat atau. Nah, X itu lebih besar dari 1 karena satunya itu semakin besar. Oke, jawaban untuk fungsi naiknya itu adalah X kurang dari min 3 atau X lebih dari 1. Oke, sekarang kita lanjut untuk fungsi turunnya. Jadi syarat dari fungsi turunnya tadi itu adalah f aksen x itu harus kurang dari 0. Oke, penyelesaiannya sama seperti yang tadi, hanya berbeda di uji tandanya. Nah, pada fungsi turun ini kan tandanya itu kurang dari, maka yang diarsir di sini adalah yang negatif. Dan karena tandanya juga negatif, maka yang diarsir adalah yang di negatifnya. Maka kita dapat X lebih dari min 3 kecil dari 1. Oke, cukup sekian materi penjelasan dari saya tentang fungsi naik dan fungsi turun. Semoga bermanfaat. Oke, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.